La haula wala quwata illa billah. Tahun-tahun itu benar-benar berat buat saya. Yang mana banyak omongan tetangga, Heeh, omongan dari saudara sendiri yang mengatakan bahwa, loh, hati-hati itu anak sampean, heeh. anak anaknya kamu itu masuk Islam, Islamnya takutnya ndak bener, takutnya kayak yang kejadian di bom Surabaya itu, apalagi pelakunya kan berjenggot atau apa itu. Ya Allah, padahal demi Allah, sejauh yang saya pelajari, Gimana gimana ajaran Islam sejauh yang antum pelajari? ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. eh singkat cerita, Heeh. singkat cerita ini, Gak kayak apa nggak Ustaz, mungkin kita kita terlalu kita detail. bongkar-bongkar Oh, aja oh di gitu sini. ya. eh Hubungan dengan orang tua, alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah. Kalau di tahun-tahun awal Heeh. Memang emang berat kayaknya ya. berat sekali. Di tahun-tahun awal itu penuh fitnah, Heeh, yang mana mama itu bilang, mama itu malu heeh, punya anak yang agama Islam. heeh. Sementara saudara-saudaranya itu non Muslim, Oh enggak, belum Konghucu. ada yang Islam ya berarti Ustaz? Sudah ada, Sudah cuma ada. ya lebih banyak mayoritasnya itu yang Konghucu. Konghucu. Oh Apalagi begitu. yang saudara saudara dekat mama itu kebanyakan Konghucu. Oh gitu. Kalau saudara yang jauh mungkin ada. Heeh. Apalagi ketika tahun berapa itu ya, ketika kejadian bom di Surabaya, Oh iya. ketika itu yang mana yang tertuduh itu orang-orang yang Oh bercadar, iya. berjenggot, Padahal kan sebenarnya kan belum tahu juga ya belum mereka tahu ya. dan Heeh. juga belum tentu pelakunya itu Islam. Nah, benar-benar. La haula wala quwata illa billah. Tahun-tahun itu benar-benar berat buat saya. Yang mana banyak omongan tetangga, Heeh, omongan dari saudara sendiri yang mengatakan bahwa, loh, hati-hati itu anak sampean, heeh. anak anaknya kamu itu masuk Islam, Islamnya takutnya ndak bener, takutnya kayak yang kejadian di bom Surabaya itu, apalagi pelakunya kan berjenggot atau apa itu. Ya Allah, padahal demi Allah, sejauh yang saya pelajari, Gimana gimana ajaran Islam sejauh yang antum pelajari? ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Masya Allah, damai ya istilahnya. Ajaran yang mana saya benar-benar bahagia. Heeh. Saya mengenal siapa Rob saya, mengenal siapa Tuhan saya, siapa yang menciptakan saya, dan kelak siapa yang nanti akan saya temui di akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga bagaimana bermuamalah ke keluarga, ke orang tua, ke tetangga, hukum-hukum syariat ketika masuk kamar mandi. Heeh. Dan itu tidak ada di agama-agama yang lain itu. Di agama-agama yang saya dulu pernah jalani itu tidak ada doa masuk kamar Nggak mandi, ada ya. tidak ada adab ketika di kamar mandi itu Heeh. dilarang baca Al-Quran. Heeh. Bahkan di agama saya yang dulu Kristen itu pernah mengatakan salah satu itu, dikatakan oleh salah satu kakak evangelis, kalau istilahnya ustaz lah, ustaz Heeh. pengajar evangelis di Heeh. agama saya Kristen dulu, tidak apa-apa kalau misalkan di kamar mandi itu kita menyanyikan lagu-lagu rohani, muji-muji Hmm. Tuhan. Padahal subhanallah, Kalau dalam Islam nggak gitu ya, jelas dilarang ya. Dalam jelas Islam semuanya jelas, terang dan dia teratur ya. betul, masya Allah, jelas Dari terang dan dari teratur. bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dalam Islam ya. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Itulah indahnya Nah, Islam ya. Agama inna dina indallahil Islam, Islam, sesungguhnya agama Insya kita Allah adalah adalah Islam, Islam. begitu ya. Nah, setelah syahadat, apa yang Ustaz rasakan pada waktu itu? Lega atau seperti apa? Saya nangis. Nangis ya? Karena kebanyakan kan atau fitrahnya seorang kan kalau terharu kan itu Iya, nangis gitu ya. terharu. Dan Lega saya nggak rasanya? lega sekali, masya Lega Allah. banget ya. Ya, gimana ya, selama 18 tahun saya
tidak pernah tahu siapa yang menciptakan saya, cuma asal menjalani hidup aja. Ketika saya tahu, oh ternyata Allah yang menciptakan saya, Heeh, Allah yang menghidupkan saya dan menyembuhkan saya, memberi saya rezeki, heeh, dan kelak saya akan dibangkitkan oleh Allah. Gimana nggak bahagia gitu? heeh. Seakan-akan seorang anak yang telah lama hilang kemudian kembali menemukan ibunya. Bahkan kita tahu bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua dan siapapun di dunia ini. Benar, karena begitu kan disebutkan dalam hadis. Betul, Masya Allah. Sebelum Masya Allah. eh, masuk Islam, seberapa kenal sih Ustadz dulu dengan Islam? Atau mungkin ada kayak pemikiran apa ya, istilahnya hal-hal buruk lah tentang Islam gitu. Apakah mungkin ya ada hal-hal buruk yang Ustadz dengar tentang Islam gitu sebelumnya? Kalau hal buruk tentang Islam yang saya tahu itu cuma kasus di Bom Bali itu Oh aja. iya, Yang gitu ya. mana waktu itu Rame banget ya waktu itu media ya. menyorot pelakunya itu pelaku Islam, Ah, ah, berjenggot atau apalah ah, itu. ah. Oh itu Ketika waktu itu saya masih duduk di bangku SD ya, dan saya nggak seberapa teringat jelas ya. Cuma saya tahu kalau itu pelakunya katanya orang Islam. Selain daripada itu, lingkungan teman saya sebetulnya sejujurnya memang mereka Muslim. Cuma ya Allah. Islam KTP lah Ya, istilahnya. saya mengatakannya ya Allah, astagfirullahaladzim. Bukan. Kadang takutnya- sholat, kadang enggak gitu ya. Nah itu. Dan mereka apa ya? Ya memang mungkin walau alam kita nggak tahu gimana keadaan teman-teman saya sekarang. Insya Allah mungkin siapa tahu udah mendapat hidayah. Mudah-mudahan lah ya. Amin Allahumma amin ya. Amin ya Allah. Cuma sebetulnya Islam yang saya tahu waktu dari saya kecil sampai saya besar itu enggak seberapa memikat hati saya kalau saya jujur, kayak mungkin di daerah di daerah dekat-dekat rumah saya ya. Itu ya sekedar adanya aja gitu. Enggak seberapa memberikan apa namanya? Memberikan penjelasan secara gamblang gimana itu Islam. Ya. Dan saya tahunya alhamdulillah ya ketika mulai mengenal Islam dari Turus Zakinak itu. Dan setelah itu saya mulai kalau tidak salah itu ya tahun 2016 itu setelah kasusnya maaf ya ini setelah kasusnya Ahok itu saya melihat bahwa Islam itu benar-benar bangkit gitu. Oh berarti antum kayak melihat umat Islam itu kuat banget persaudaraannya gitu ya? Iya, saya melihat banyak muncul kajian-kajian dari situ, mulai muncul banyak gitu di sosial media. Ketika itu saya mulai semakin mengenal Islam dari situ. Saya mulai datangin secara langsung kajian-kajian di mana di Masjid An-Nur. Dan dari situ saya mulai mengkaji pelan-pelan, saya mulai benar-benar paham apa itu tauhid, apa itu Islam, dan apa itu jalan keselamatan. Mulai belajar sholat dari kapan Ustaz? Mungkin atau setelah syahadat langsung belajar sholat mungkin? Setelah syahadat itu saya sunat. Gimana? Setelah syahadat itu saya sunat. Sunat dulu ya sunat. Iya. Dan saya perlu jelaskan ini ya, ini bukan hal yang tabu atau jorok ya. Tapi memang benarlah agama Islam itu. Benarlah bahwa Islam itu firman Allah, yang mana bahkan masalah khitan pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang mana itu jauh sekali dari masa apa yang namanya teknologi atau apa itu kesehatan. Saya selama sebelum masuk Islam itu saya belum dikitan, belum disunat. Kenapa? Karena di agama Konghucu itu tidak diwajibkan. Begitu pula di agama Kristen. Padahal jelas di kitabnya bahwa Abraham yang mana kita kenal dengan Nabi Ibrahim itu
melakukan khitan. Benar-benar. Tetapi di agama Kristen itu padahal di perjanjian lama dijelaskan bahwa khitan itu wajib, Wajib ya. tetapi di perjanjian baru Mm, entah kenapa itu hilang kejelasannya itu. Bahkan pernah saya tanya pada kakak evangelis saya, pendeta saya itu, mm, kenapa di agama Kristen tidak diajarkan khitan? Tuh, ada khitan itu di agama Kristen kita. Tetapi yang paling utama adalah khitan hati. Hah, apa sih maksudnya itu? Banyak kebingungan saya ketika mm, saya menjalani agama Kristen. Akhirnya terjawab di Islam ya. Iya, Terjawab, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. gimana perasaan antum? Antum udah kayak gini sekarang, udah mengenal Islam, ya lumayan luas lah insya Allah. Nah, gimana perasaan antum sekarang? Perasaannya sekarang ya Bersyukur alhamdulillah banget lah ya. tetap mensyukuri atas Mm. nikmat hidayah Islam ini, Alhamdulillah. dan Karena memang tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat iman ya, yang Allah betul berikan. sekali tidak ada nikmat yang paling besar selain nikmat iman. Mm-mm.